Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yudi Nugrahayu dari SMK Pratama Mulia Karawang. Saya merupakan peserta PPG dari gelombang 1 kategori 2 di Universitas Negeri Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar seperti biasa kita akan melaksanakan kegiatan berdoa dipimpin oleh silakan Kak Em. Sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi kali ini kita akan menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Bangun pemudi pemuda Indonesia, tangan kayu musisi singkat untuk negara. Masa yang akan datang berikan pula menjadi tanggunganmu terhadap Nusa, menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan kalian. Siswa kelas 10 PPLG kalau tidak salah 23 ya, 23. Sekarang coba Ibu absen dan berhitung supaya semuanya lengkap. Jumlah siswa berapa? 23. Kali ini kita akan menerapkan apresiasi seni budaya Nusantara, yaitu musik angklung. Apresiasi adalah menonton, menyaksikan, menghargai sebuah karya atau pertunjukan atau apapun itu bentuk. Berhubungan juga dengan materi sebelumnya. Ya, materi sebelumnya kan kita tahu jenis-jenis alat musik kan? Ada yang apa saja jenisnya, fungsinya? Melodis, ritmis, dan tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 macam. Pertama, kita melakukan apresiasi. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi. Yang ketiga, kalian akan mengidentifikasi tujuan pembelajarannya, yaitu mampu mengidentifikasi bagaimana cara bermain angklung. Nah, saatnya pretest menggunakan barcode. Baca dong, baca, ada yang baca. Lihat, dia sendirian, dia butuh teman. Ya, kita do, re, mi, re. Yang do ketemu do, re ketemu re, mi ketemu ri, mi itu satu kelompok, paham? Paham.
Bandingkan video pertama dan video yang kedua. Sama-sama. Setelah kalian menyaksikan dua pertunjukan yang tadi, ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya tentang dua video yang tadi? Mungkin dari perbedaannya, mungkin alat musik yang digunakannya, dari cara memainkannya. Cara mengidentifikasinya adalah dengan cara diskusi. Yang tadi kalian sebutkan ada beberapa betul, ada beberapa yang salah. Karena tadi jauh digesek cenah angklung. Berarti ada yang miskonsepsi. Ada salah konsep. Jadi kalian harus mencarinya. Sebenarnya bagaimana sih? Sebenarnya angklung itu apa sih fungsinya? Kok Ibu akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang kalian diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari eksplorasi. Hasil dari eksplorasi dan diskusi dari kelompok REK. Di sini saya akan mempresentasikan tentang angklung. Di sini ada jenis angklung dan penjelasannya. Jenis angklung. Ada ya, sama ya. Ya Bu. Waktu kita terbatas. Saya di sini akan menjelaskan hasil diskusi dan eksplorasi dari internet atau di buku paket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi dan eksplorasi dari LKPD yang Ibu bagikan. Yang pertama, jenis angklung. Beri aplaus semuanya untuk kalian semua. Oke, Ibu rasa kalian cukup baik mengeksplorasi ya, cukup baik menggali informasi dari yang kalian temukan di internet. Namun ada beberapa yang perlu kita perbaiki ya. Dimulai yang pentingnya Ibu tidak akan memperbaiki isi materinya karena rata-rata semuanya betul ya. Rata-rata isinya betul. Cuma yang ingin Ibu evaluasi di sini adalah bagaimana cara kalian mengeksplorasi dengan sesuai yang ditujukan atau yang dicarikan. Ya, Ibu akan konfirmasi hasil eksplorasi kalian dengan video pembelajaran yang sudah Ibu buat. Halo anak-anak, kita pahami dulu yuk musik tradisional angklung. Dimulai dari sejarah angklung. Pada zaman dahulu kala, instrumen angklung merupakan instrumen yang memiliki fungsi ritual keagamaan. Fungsi utama angklung adalah sebagai media pengundang Dewi Sri. Kalian tahu kan Dewi Sri itu apa? Yaitu Dewi Padi atau Dewi Kesuburan, di mana di sini angklung dimainkan dengan tujuan agar Dewi Sri turun ke bumi dan memberikan kesuburan pada musim tanam. Nah, yang kedua, sebelum kalian bisa memainkan, kalian harus tahu dulu jenis-jenis angklung itu sendiri. Yang pertama, angklung kanekes. Angklung kanekes merupakan salah satu angklung yang berasal dari suku Baduy. Biasanya digunakan untuk ritual padi.
Jadi bukan hanya semata-mata untuk hiburan saja. Angklung ini dibunyikan ketika akan menanam padi di ladang. Yang kedua, ada jenis angklung reog. Nah, angklung reog ini merupakan angklung yang digunakan untuk mengiringi kesenian reog di Jawa Timur. Oke, kita lanjut yang ketiga, jenis angklung gubrag ya. Angklung gubrag merupakan angklung yang berkembang di daerah Cipining. Ada yang tahu Cipining di mana? Yes, Cipining ada di Jawa Barat, Bogor. Fungsi angklung yang ini digunakan untuk upacara ritual penghormatan terhadap Dewi Sri atau Nyi Pohaci. Angklung jenis ini juga mengalami perubahan dengan adanya penambahan instrumen seperti kempul, goong, dan kecrek. Jadi pertunjukan ini tidak sebatas untuk ritual padi saja, tapi dimainkan juga untuk acara pentas-pentas agama, pentas-pentas upacara-upacara desa dan bersifat nasional juga ada. Yang selanjutnya ada jenis angklung badeng. Angklung badeng ini berkembang di daerah Garut. Ada yang sudah pernah ke Garut dan melihatnya? Nah, inilah salah satu contohnya. Di sini angklung ini berfungsi untuk media dakwah. Jadi ketika melakukan dakwah, angklung ini dimainkan sebelum kegiatan dakwah itu tersebut. Yang terakhir yaitu angklung padaeng. Angklung padaeng merupakan alat musik dari bambu yang modern. Artinya modern di sini sudah tidak menggunakan tangga nada yang sifatnya pelog, salendro atau madenda, tapi sudah menggunakan memainkan nada yang bersifat diatonis atau yang biasa kita kenal do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu yang akan kita pelajari dan akan kita mainkan nanti ya. Sabar dulu. Nah, dari kesimpulan tadi ada berbagai jenis angklung, juga ada berbagai fungsi angklung. Fungsi angklung kalau kita simpulkan menjadi ada 5 kriteria. Yang pertama, angklung dijadikan sebagai media adat budaya. Yang kedua, angklung dijadikan sebagai media pertunjukan. Yang ketiga, angklung dijadikan juga sebagai media pendidikan, yaitu tempat kita belajar. Dan juga angklung dijadikan sebagai media dakwah Islam, serta angklung juga dapat digunakan sebagai pengiring tarian-tarian tradisional. Memainkan angklung bisa menggunakan dengan 3 teknik. Yang pertama yaitu teknik kurulung, yang kedua teknik cetok, dan yang ketiga teknik tengkep. Pada kesempatan kali ini Ibu tidak akan jelaskan dan tidak akan Ibu beritahu bagaimana cara memainkannya, karena akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi jangan lupa ikuti pelajaran selanjutnya. Bye. Dari hasil pemaparan yang tadi disampaikan oleh video ini, Shiren Sungkar ini ya, kira-kira sudah bisa menyimpulkan dong, apakah hasil eksplorasi yang kalian lakukan betul? Sebagian betul, dan sebagiannya terlalu jauh. Nah, inilah fungsinya konfirmasi untuk meluruskan. Untuk post-test akan Ibu lakukan di Google Classroom ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari atau menirukan bagaimana bermain angklung tapi dengan lagu Panon Ida. Apa itu Panon Ida bahasa Indonesianya? Kalian boleh googling seperti apa partiturnya dan akan kita mainkan minggu depan. Sekarang pemahamannya sudah berubah ya. Angklung itu berasal dari Indonesia. Terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.